السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat berikutnya dari surat An-Nisa dengan tafsir yang ringkas dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-19 ini, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian, antarithun nisaa karha, untuk mewarisi para wanita dalam keadaan mereka tidak suka, wala ta'dhuluhunna, dan juga jangan halangi mereka untuk mengambil biba'dhi ma ataitumuhunna, apa yang pernah diberikan pada mereka, illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka mendatangkan atau melakukan fahisyah, yaitu zina, mubayyinah, yang terang-terangan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para wanita dengan baik. Fa in karitumuhunna, kalaupun engkau tidak suka pada sebagian mereka, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, bisa jadi Allah akan jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini walaupun engkau tidak suka pada sebagian perangainya, Allah akan menjadikan yang lainnya atau bagian lainnya kebaikan yang banyak. Ikhwani fillah, azakumullah. Berkata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman, kanu fil jahiliyah idza mata ahaduhum an zawjatihi
ra'a qaribuhu ka akhihi wa ibni ammihi wa nahwihi ma annahu ahaqqu bi zawjatihi. Dulu di zaman jahiliyah, kalau ada seseorang wafat meninggalkan seorang istri, maka kerabatnya, kerabat sang suami, apakah saudaranya, pamannya, kakaknya, adiknya, berhak atau merasa berhak terhadap sang istri tersebut. Min kulli ahad, lebih berhak daripada yang lain. Wa hamaha an ghairihi, demikian pula saudara, yakni kakak adiknya yang dijuluki dengan hamu, al-hamu, iparnya. Demikian pula ipar-iparnya merasa lebih berhak daripada orang lain. Ahabbat atau karihat, suka atau tidak suka. Ikhwani fillah, azakumullah, ini kebiasaan jahiliyah. Kalau seorang meninggalkan seorang istri, maka ipar-iparnya merasa berhak. Itu istrinya kakak saya, itu istrinya saudara saya, maka itu hak saya. Walaupun dinikahi, bukan mewarisi begitu saja, menikahi, tetapi tidak mempedulikan wanita tadi ahabbat au karihat, tidak mempedulikan wanita tadi apakah dia suka atau tidak suka. Fa in ahabbaha tazawwajaha ala sadaqin yuhibbuhu dunaha. Kalau saudara-saudara si mayit tadi suka, akan dinikahi dengan sadaq, dengan mahar. Wa in lam yardaha adalaha. Kalau tidak ridha, dia akan tahan dan tidak boleh menikah dengan siapapun kecuali atas izin dia. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali dia akan meminta bayaran dari dua belah pihak. Ini istri kakak saya, kalau mau menikahi lewat saya nggak akan nikahkan kecuali harus engkau bayar sekian. Demikian pula kepada sang wanita, kalau engkau mau menikah dengan dia, berikan harta yang ini, berikan harta yang itu, berikan yang ini, berikan yang itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, untuk kalian ambil apa yang pernah diberikan kepadanya. Misalnya saudaranya dulu waktu masih hidup pernah memberikan rumah, pernah memberikan mobil, pernah memberikan ini dan itu, maka ketika saudaranya meninggal, dia akan menuntut dari wanita tadi, tidak akan boleh nikah sampai itu rumah kembalikan pada kami, itu mobil kembalikan pada kami. Ikhwan fillah a'azakumullah, fala yuzawwijuha illa man yakhtarahu huwa, maka tidak boleh menikah kecuali dengan siapa yang mereka pilih. Ini makna ta'duluhunna, makna adal. Wa rubbama imtana'a min tazwijiha hatta tabdul lahu syai'an min mirasi qaribihi. Bahkan kadang-kadang bisa jadi mereka akan larang untuk menikah hingga dia mengeluarkan sesuatu dari warisan suaminya. Au min sadaqiha, atau kembalikan maharnya. Kalau engkau mau menikah, kembalikan mahar dari saudara saya dulu. Kadang-kadang diberikan besar, apakah kebun atau emas, kembalikan maharnya kalau engkau mau menikah dengan orang lain. Ini yang Allah katakan, fala wala tahil aw la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Jangan engkau mewarisi para wanita mengira kalau itu adalah istri saudaramu, maka engkau berhak terhadap istri tersebut, berhak untuk meminta mahar pada orang lain, berhak menentukan menikah dengan siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Fahada barakallahu fikum makna miras atau makna antarisun nisaa karha. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa kana rajul aidan
ya'dulu zawjatahu allati yakunu yakrahuha liyadhhab bi ba'di ma ataha. Ini terjadi juga pada seseorang laki-laki dengan istrinya sendiri. Kalau tadi pembahasan adalah seorang yang meninggalkan seorang istri, kemudian kerabatnya merasa berhak, hamaha, orang yang merupakan ipar-iparnya merasa berhak, ini istri saudara saya. Tetapi yang kedua ini permasalahannya, seorang suami tidak suka dengan istrinya. Kalau diceraikan, mahar dia hilang. Kalau cerai, mahar tidak bisa diambil. Maka dia perlakukan istri tadi dengan sekian perkara yang tidak disukai, agar sang istri menuntut cerai. Kalau sang istri menuntut cerai ke pengadilan, maka mahar harus dikembalikan. Mahar harus dikembalikan. Ini juga makna adal. Barakallahu fiikum. Dikatakan wa kana rajul aidan ya'dil zawjatahu, seseorang mengadal istrinya allati yakunu yakrahuha, yang dia sudah tidak suka kepadanya, liyadhhab bi ba'di ma ataha, agar bisa mengambil apa yang pernah diberikan. Fanahallahu al-mu'minin an jami'i hadhihi al-ahwal, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang semua perkara-perkara ini. Menikahi istrinya saudara dengan paksa, padahal sang ipar tidak mau, tidak suka, ini gak boleh. Atau menahannya, tidak boleh menikah kecuali setelah membayar ini dan itu. Demikian pula menikahkan dengan orang lain dengan mahar yang dia ambil dengan uang sekian dan sekian. Atau jangan memperlakukan istrinya dengan tidak baik sengaja supaya sang istri menuntut cerai dan kemudian maharnya dikembalikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau cerai, suami menceraikan cerai biasa, maka mahar itu hilang, jadi tetap pada istrinya yang sudah dicerai. Tetapi kalau khulu itu wanita yang menuntut cerai, maka sang suami bisa menyatakan kembalikan mahar saya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga dia tidak mau menceraikannya secara langsung, tetapi mengkondisikannya agar dia menuntut cerai. Supaya apa? Supaya bisa mengembalikan maharnya yang pernah diberikan. Fanahallah, maka semuanya dilarang. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. An jami' hadil ahwal illa halatain, kecuali dua keadaan, yaitu idza radiyat wa ikhtarat nikah qaribi zawjiha al-awwal, kecuali dua keadaan yang dibolehkan. Kalau kakak iparnya atau adik iparnya ingin menikahinya dan dia ridho, si wanita tadi ridho untuk dinikahi dengannya, selesai. Ini cuma pindah saja, dikatakan dengan naik ranjang atau turun ranjang. Iya. Kalau dinikahi oleh kakaknya naik ranjang, kalau dinikahi oleh adiknya turun ranjang. Dengan pernikahan seperti biasa, dilamar dia ridho. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah antarisun nisaa karha, la yahillu lakum antarisun nisaa karha. Ada kalimat karha. Karha itu dalam keadaan dia tidak suka, dipaksa. Kamu itu istrinya kakak saya, harus mau dengan saya. Ini yang tidak boleh. Atau sebaliknya, kamu istrinya adik saya, maka harus mau dengan saya. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan tarisun nisa karha. Berarti kalau tidak karha tapi ridho, tidak mengapa. Ini halah al-ula, keadaan pertama yang dibolehkan. Kalau iparnya ingin menikahi atau adik iparnya ingin menikahi dan dia ridho, selesai, tidak mengapa. Yang kedua, wa idza ataina bi fahisyah, kalau melakukan fahisyah, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, dikecualikan dengan kalimat illa an yatina bi fahisyatin, kecuali kalau melakukan fahisyah, yaitu zina
atau yang sejenisnya, atau al-kalam al-fahish. Ikhwani fillah a'azakumullah. Wa idza ataina bi fahishatin mubayyinatin kaz-zina wal kalam al-fahish wa adiyatiha li zawjatiha aw li zawjiha, atau kejelekannya, kejahatannya kepada suaminya yang telah wafat. Fa innahu fi hadhil hal, maka saat itu dalam keadaan seperti itu yajuzu lahu an ya'dulaha, maka boleh baginya untuk mengadol wanita tadi, uqubatan, sebagai balasan untuknya, ala fi'liha, atas perbuatannya, litaftadi minhu idza kana 'adalan bil 'adl, untuk mengganti semua yang pernah dia ambil dari suaminya dengan zalim. Saya katakan dengan zalim karena ini ceritanya dibolehkan kalau sang wanita ini jelek, dikatakan melakukan fahisyah. Fahisyah bisa zina atau semacamnya, bisa juga naudzubillah selingkuh dan sejenisnya, atau bisa pula dia berbuat menyakiti suaminya selama hidupnya, atau merongrong suaminya selama hidupnya, yang fahish, yang semua orang tahu. Saat itu barakallahu fikum, makna ya'dulaha adalah ditahan, dia tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang diridhoi oleh mereka, dan kemudian dituntut untuk memberikan apa yang pernah diambilnya dari suaminya dengan paksa. Barakallahu fikum. Tetapi bil adl, dengan keadilan. Fa in karitumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihatnya yang mulia. Jika kalian tidak suka kepada para istri-istri kalian, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan padanya dengan banyak. Artinya, jangan hanya kehidupan itu dibangun di atas kesukaan. Ikhwani fillah azakumullah. Bagaimana Ustaz, saya sudah tidak suka? Bagaimana Ustaz, saya sudah tidak cinta? Bagaimana Ustaz, saya ini udah gak senang? Berkali-kali saya mendengarkan pertanyaan-pertanyaan sejenis itu. Saya jawab dengan ayat yang ini, atau dengan apa yang semakna dengan ayat ini. Apakah hanya dengan kesukaan kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah suami bertanggung jawab pada istrinya, wajib memberi makan, memberi pakaian, memberikan tanggung jawab, melindungi, sekian itu? Apakah berdasarkan suka saja? Di mana kewajiban? Di mana ketaatan pada Allah? Di mana ibadatan sebagai ibadah? Lakukan semua itu sebagai ibadah. Apakah suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya melakukan pelayanan-pelayanan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ibadatan, sebagai ibadah pada Allah. Tapi saya nggak suka, sebagai ibadah pada Allah, walaupun kamu tidak suka. Apa kata Allah? Fa in karihtumuhunna, kalau kalian tidak suka, bisa jadi Allah jadikan di sisi lain kebaikan yang banyak. Apa diantaranya? Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala yanbaghi lakum ayyuhal azwaj, semestinya bagi kalian wahai para suami, antum siku zaujatikum, untuk memegang istri-istri kalian walaupun kau tidak suka pada mereka. Apakah nasallahu salam al-afiyah karena kecelakaan? Lah dia kecelakaan karena ngurusin kamu, sehingga terjadi cacat di wajahnya. Kemudian kamu tidak suka, apakah kamu tidak melakukan kewajiban? Walaupun engkau tidak suka, apakah satu sifatnya atau bentuk tubuhnya atau wajahnya atau apa saja, fa inna fi dzalika khairan katsira, bisa jadi pada perkara tadi, pada istri-istrimu ada kebaikan lain yang sangat banyak, yang jangan dilupakan. Apa diantaranya? Min dzalika imtithalu amrillah, di antara kebaikannya kalau engkau memegang istrimu dalam keadaan engkau tidak suka, memberi makan, memberi pakaian, memberi
Barakallahu fikum, itu sebagai imtitsal amrillah, sebagai ketaatan kepada Allah. Ada pahalanya. Itu khairan katsiran. Wa qabulu wasiyatihi allati fiha sa'adatu dunya. Demikian pula itu berarti menerima wasiatnya yang padanya ada sa'adatud dunya wal akhirah. Wa minha anna ijbara nafsahu, juga termasuk kebaikan yang banyak, sesungguhnya engkau memasakkan dirimu ma'adami mahabbatihi, padahal tidak suka kepadanya. Di sana ada mujahadatun nafsi, ada menundukkan hawa nafsu. Wa takhalluq bil akhlaqil jamilah, engkau berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa rubama annal karahah tazulu, dan bisa jadi ketidaksukaan tadi perlahan atau lambat atau cepat akan hilang. Ketidaksukaan tadi tazul wa takhlufuha al mahabbah, dan kemudian muncul rasa cinta. Lihat kok jelek, kok begini, kok begitu, tapi kamu sabari, ternyata tumbuh cinta itu. Tazulul karahah, ketidaksukaannya berangsur-angsur hilang, dan mahabbah tumbuh. Ikhwani fillah azakumullah, itu juga kebaikan yang banyak. Kama huwal waqi' fi dzalik, sebagaimana yang sering terjadi pada kenyataannya. Wa rubbama razaqa minha waladan salihah, bisa jadi pula dari hubungan rumah tangga tadi yang kamu merasa tidak suka pada istrimu, ternyata melahirkan seorang anak yang saleh, nafa'a walidayhi, yang memberikan manfaat pada kedua orang tuanya. Ini juga khairan katsira, manfaatnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Wa hadza kulluh ma'al imkani fil imsak. Ini semua kalau memang memungkinkan untuk ditahan, kalau memungkinkan untuk disabari. Wa adamil mahdzur, dan tidak ada perkara-perkara yang mahdzur yang melanggar syar'i. Kalau ternyata tidak bisa karena ada kemaksiatan yang besar yang tidak mungkin kamu hidup bersamanya, maka diceraikan dengan cerai yang baik. Fa in kana la budda minal firaq, kalau memang terpaksa harus cerai. Wa laysa lil imsaki mahal, dan tidak mungkin lagi bisa dipegang. Fa laysal imsak bilazim, maka tentunya tidak harus engkau tahan. Silahkan ceraikan, lepaskan saja, ceraikan dengan baik. Bal mata aradtum istibdala zaujin makana zaujin, kata Allah, dan kalau kalian inginkan untuk mencerai istri yang ini dan mengganti dengan yang itu, silahkan. Ay taqliqa zaujatihi, yakni menceraikan istrinya, wa tazawwaja ukhra, dan menikahi wanita yang lain, fala junah, maka tidak mengapa. Alaikum fi dzalika wala haraj, tidak mengapa atas kalian dan tidak ada keberatan. Walakin kalau kalian ataitum ihdahunna qintara, kalau kalian telah memberikan maharnya 1 qintar, relakanlah. 1 qintar emas itu harta yang banyak sekali, 1 pikul emas. Ail mufaraqah awilati tazawwajaha qintaran ay malan katsira fala takhudhu minhu syai'a, maka relakanlah, jangan mengambilnya sedikit pun. Jangan menceraikan sambil berkata kembalikan mahar saya, kembalikan emas saya, tidak bisa. Maka pilihannya dari Allah Subhanahu wa taala, pertama sabari kekurangan-kekurangan istrimu, karena bisa jadi kekurangan dari satu sisi, ada kebaikan di sisi lain. Bisa jadi kalau engkau sabari kekurangan-kekurangannya, engkau mendapatkan khairan katsira, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jannahnya, dan juga mendapatkan misalnya anak yang saleh yang berbakti kepadanya, Masya Allah. Itu pilihan pertama. Kalau ternyata na'udzubillah wanita tersebut tidak bisa lagi hidup bersama karena terlalu melampaui batas kejelekannya,
maka ceraikan. Dan kalau kau ceraikan dia, jangan diambil kembali maharnya walaupun 1 pikul emas, walaupun 1 kintar, walaupun malan katsira, fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan ambil daripadanya sedikit pun. Bal waffiruhu lahunna wala tumattilu bihinna. Bahkan berikanlah kepada mereka mahar tersebut, relakanlah untuk mereka, jangan engkau ambil dari mereka. Wa fi hadhihi al-ayah dalalatun ala adami tahrimi kasratil mahar. Di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya mahar yang besar boleh, tidak mengapa. Di sini disebutkan kalaupun engkau telah memberikan 1 kintar. Fahadhihi al-ayah dalilun ala adami tahrim kasratil mahar. Tidak dilarang, tidak haram untuk memberikan mahar yang besar. Ma'annal afdal wal la'iq al-iqtida'u bin nabi. Walaupun yang afdal, yang lebih bagus, yang lebih layak adalah mengikuti anjuran Nabi SAW, yaitu takhfifil mahar, meringankan mahar, jangan membesarkan mahar. Wajhud dilalah anna Allah akhbara an amrin yaqa' minhum. Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah mengkhabarkan apa yang terjadi pada mereka. Walam yunkirhu alaihim fadalla ala adami tahrimihi. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya, wajhud dilalahnya, Allah mengkhabarkan tentang kintar tadi tanpa membantahnya, tanpa menegurnya, walam yunkirhu, dan tidak mengingkarinya. Hanya menyatakan dalam ayatnya dengan kalimat wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala takhudhu minhu syai'a. Enggak ada pengingkaran terhadap 1 kintar tadi. Allah hanya menyatakan kalau kalian ingin mengganti istri, ingin menceraikan istri yang tidak bisa lagi kau hidup bersamanya, untuk menikahi istri yang lain, dan kalian telah memberikan mahar 1 kintar, jangan ambil sedikit pun daripadanya. Tidak ada pengingkaran, menunjukkan bolehnya mahar besar. Tetapi yang dianjurkan adalah takhfifil mahar, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala lakin qad yunha an kasratis sadaq idza tadammana mafsadah diniyah wa adami maslahah tuqawim. Dan kadang perlu dilarang mahar yang besar-besar kalau mengandung kerusakan secara agama. Wa ada maslahah, dan gak ada maslahatnya yang bisa mengimbanginya. Harta sekian banyaknya sebagai mahar, tetapi gak ada maslahat apa-apa. Contoh, banyak perjaka-perjaka tua di satu daerah, di satu negeri. Mengapa? Karena maharnya selangit, pemuda-pemuda tidak mampu menikah. Itu kan mafsadah. Maka penguasa boleh berkata dengan mengatakan, wahai rakyatku, kalian tidak boleh memberikan mahar yang besar-besar, tidak boleh lebih dari sekian, lebih dari sekian. Sebagaimana ijtihadnya Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mulai mahar melambung, ditegur oleh pemerintah, oleh penguasa. Walaupun ada seorang wanita yang berkata kepadanya, ya Umar, kunta Umairan wa asbahta wa sirta Umaran, atau asbahta Umaran wa sirta amiran fattaqillah. Dulu kamu itu Umar kecil, saya tahu, kemudian jadi Umar besar, kemudian jadi amir, fattaqillah. Bukankah Allah menyatakan kalaupun salah seorang mereka memberikan maharnya kintaran, 1 kintar, artinya tidak boleh dilarang. Maka Umar berkata, sadaqatin ra'ah wa akhta'a Umar, dia benar, aku yang salah. Ikhwani a'azakumullah, tidak boleh melarang atau merubah menjadi haram, tetap boleh. Maka status dari ucapan penguasa tadi hanya anjuran, qad yunha, kadang perlu ditegur, kadang perlu dilarang kalau terjadi mafsadah.
Maksudnya banyak laki-laki yang tidak bisa menikah, akhirnya mereka terjatuh ke dalam berbagai macam perkara yang haram. Kembali kepada pembahasan. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, lakin qad yunha, kadang perlu dilarang. Banyaknya sedekah kalau menjadi mafsadah, menjadi kerusakan dan tidak ada maslahatnya. Qala ata'khudunahu buhtanan wa itsman mubina. Kata Allah, kembali kepada larangan tadi, jangan mengambil mahar istri yang sudah dicerai. Bahkan dianjurkan untuk memberikan pesangon, untuk memberikan sesuatu yang disebut dengan mut'atut talaq. Mut'atut talaq adalah sesuatu yang menggembirakan untuk wanita yang ditalak. Ini aku beri ini aku beri itu. Bukan sebaliknya, malah diambil maharnya. Ataghudunahu buhtanan wa isman mubina, apakah kalian mengambilnya dalam keadaan buhtan, dengan kezaliman dan dosa yang besar atau dosa yang jelas? Fa inna hadza la yahil, karena yang demikian tidak halal. Walau tahayyaltum alaihi bi anwa'il hiyal, walaupun kalian membuat tipu daya dengan berbagai macam tipu daya, fa inna ismahu wadih, maka sesungguhnya dosanya tetap jelas. Apa itu tipu daya? Tipu daya hilah, termasuk tadi, kalau dicerai saya tidak bisa mengambil mahar kembali, maka ya'dul, dia tidak perlakukan sebagai istri, dia perlakukan dengan kejam, dia perlakukan dengan sampai dia menyatakan aku menuntut cerai. Silakan menuntut cerai, kembalikan maharnya. Itu yang ditunggu. Ini barakallahu fikum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana mungkin kalian akan mengambilnya padahal kalian sudah menyampaikan satu pada lainnya, dan kalian telah mengambil satu sumpah yang besar. Mitsaqan ghalidha adalah perjanjian yang kokoh. Ketika aku nikahkan engkau dengan anak saya, dengan ila akhirnya. Wa bayanu dzalik, penjelasannya, anna zauja qabla 'aqdin nikah muharramah. Bukankah wanita tadi sebelum dinikahi tadinya haram untuk ditemui, haram untuk bertemu, haram untuk disentuh? Walam tarda bihilliha lahu illa bidzalik, dan tidak mungkin bisa ridha untuk bertemu, halal disentuh dan seterusnya kecuali dengan akad nikah, mitsaqan ghalidha, yang tentunya di sana ada mahar, alladhi yadfa'uhu laha, yang diberikan untuknya. Fa idza dakhala biha, kemudian ketika engkau sudah masuk padanya, wa afdha ilaiha, engkau sudah nyampe kepadanya, yakni sudah menyentuhnya, wa basyaraha, al-mubasyarah, sudah memeluknya dan seterusnya, allati kanat haraman qablu, yang tadinya diharamkan sebelumnya. Itu semua karena akad nikah dan karena mahar, karena mitsaqan ghalidha. Apakah kalian akan mengambilnya kembali setelah engkau menyentuhnya, setelah engkau boleh memandang wajahnya, setelah engkau boleh menyentuh tubuhnya, setelah engkau wallati lam tarda bibadliha illa bidzalikal 'iwad, yang tadinya dia tidak ridha untuk disentuh, untuk dilihat, untuk dipegang, kecuali dengan akad dan dengan mahar. Setelah engkau lakukan, engkau mau mengambilnya kembali. Ini menunjukkan betapa jeleknya orang yang mengambil maharnya kembali. Fa innahu qad istawfa al-mu'awwad fa thabata 'alaihi al-'iwad, karena sudah diberikan penggantinya maka kokohlah gantinya. Artinya sesuatu yang ditukar, dihalalkan dengan mahar. Sudah engkau ambil tahallul tadi, artinya engkau sudah boleh menyentuhnya, sudah boleh memegangnya, sudah boleh, maka ini sudah halal milik sang istri.
Maharnya sudah halal milik sang istri, nggak bisa diambil kembali. Fa kaifa yastawfil mu'awwid thumma ba'da dhalika yarji' 'ala al-'iwad? Bagaimana mungkin engkau sudah mengambil penggantinya dengan bayaran tadi, setelah itu engkau ambil kembali bayarannya? Hadza min a'dhamidh dhulmi wal jawr. Ini sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar kejahatan. Wa kadzalika akhdhullahi 'alal azwaj mitsaqan ghalidha. Demikian pula Allah sudah mengambil perjanjian yang kokoh, yang sangat kuat bil 'aqd, yaitu dengan akad nikah. Wal qiyam bi huquqiha. Bukankah akad nikah itu memiliki makna engkau siap untuk mengurusinya, engkau siap untuk menghidupinya, engkau siap untuk menggaulinya dengan baik, kemudian kau batalkan, maka itu salahmu sendiri. Tidak bisa mengambil kembali maharnya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, 2 ayat atau 3 ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 19, 20 dan 21. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant